Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 491-500 Dongeng Donghua. Bab 491, Aku menyukai orang yang lebih cantik darimu. Ren Xiaosu melirik luka Zhou Yingsui, meyakinkan itu tidak fatal, dan tidak bisa mati dalam waktu 3 hari. Zhou Yingsui marah. Apa yang tidak bisa mati dalam 3 hari, saya tidak ingin hidup hanya selama 3 hari. Saya akan mati. Ibuku akan membesarkannya. Ibuku lebih dari 50. Aku menderita kanker. Kamu mengira aku seorang pembunuh. Apakah ini untuk saya sendiri? Saya perlu menghasilkan uang untuk mengobatinya. Setelah mendengar ini, Ren Xiaosu membungkamnya dan membuka ikatan tali, dan dia tidak bisa mendengar ini. Zhou Yingsui merasa lega, dan dia berjudi. Ren Xiaosu adalah orang yang relatif bottom line. Dia bisa membiarkan dirinya pergi terakhir kali. Bagi seseorang yang tidak memiliki garis bawah, yang peduli dengan kehidupan dan kematian ibunya, Zhou Yingsui-nya pasti sulit untuk melarikan diri kali ini. Dan dia mungkin menderita penghinaan yang tidak manusiawi sebelum dia meninggal. Untungnya, saya bertemu Ren Xiaosu. Namun, Zhou Yingsui berbalik untuk berpikir lagi, jika dia bertemu dengan orang luar biasa yang begitu kuat, dia akan terikat. Setelah melonggarkan, Zhou Yingsui berbisik, saya harus berurusan dengan lukanya. Bisakah Anda keluar dulu? Kamu terluka, apa yang akan aku lakukan? Zhou Yingsui berbisik, aku ingin melepas pakaianku. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, jika kamu ingin mengatakan ini, aku tidak akan mengantuk. Aku tahu kamu bukan tipe orang seperti itu, bisik Zhou Yingsui. Ren Xiaosu mengangkat alisnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi ke halaman belakang untuk memotong kentang. Zhou Yingsui sekali lagi menghela nafas lega. Pria yang memiliki garis bawah ini di tahun ini harus mengatakan bahwa dia beruntung. Tiba-tiba dia penasaran. Seperti seorang Superman yang kuat seperti Xiaosu, dia masih orang yang penting, jika bukan dia. Saya dikecewakan oleh Xiao Xiao di masa lalu, tetapi saya benar-benar tidak percaya. Perlahan-lahan ia melepaskan baju lengan pendeknya di rumah, dan terdengar suara erangan di kamar Xiao Xiao masih memotong kentang. Di sini Zhou Yingsui diam-diam mengamati dan menemukan bahwa Ren Xiaosu tidak akan memasuki rumah, dan tiba-tiba ia pindah ke gerbang dan ingin melarikan diri dengan kesempatan ini. Akibatnya, suara Ren Xiaosu melayang, Anda harus pergi 2 langkah lagi dan Anda akan mati. Apakah Anda percaya? Tubuh Zhou Yingsui tiba-tiba membeku, dan dia menjelaskan, saya hanya ingin mencari tahu apakah ada jarum yang dapat menjahit luka. Saya memiliki luka yang dalam dan harus dijahit. Mengatakan, sekotak jarum dilemparkan keluar, dan ada sebotol kecil obat hitam, gunakan obat ini setelah menjahit, ingatlah untuk mengucapkan terima kasih. Zhou Yingsui tidak berdaya. Dia menemukan bahwa pada hari kerja, dia tidak melihat dirinya sebagai pembunuh tingkat biadab. Tapi sekarang ketika menghadapi Xiao Xiao, selalu ada perasaan tidak berdaya. Ketika saya berada di penghalang ke-88, pria muda dan binatang itu tidak berbahaya, bagaimana bisa begitu mengerikan. Kemudian, setelah dia berada di tangan Xiaosu, dia mengerti apa tingkat Ren Xiaosu. Saya takut anggota resmi kuil anjing akan datang, dan tidak ada cara untuk mengambil Xiaosu. Zhou Yingsui hanya bisa menyembuhkan luka. Ketika dia menjahit luka, dia bertanya, mengapa kamu datang untuk menjadi pembunuh kuil anjing? Ren Xiaosu menjawab sambil memotong kentang, hasilkan uang. Lalu kamu memberitahu anjing tempel secara langsung bahwa kamu hebat. Zhou Yingsui bingung, tetapi dia segera menyadari, tidak, kamu tidak ingin mengungkapkan identitasmu. Ren Xiaosu berkata dengan ekspresi kosong, kamu tahu terlalu banyak. Zhou Yingsui terkejut dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi kekuatanmu, kamu akan segera dipromosikan ke tingkat berikutnya, bagaimana kamu bisa tetap di tingkat D?
Saya juga ponsel yang baru saja saya beli, kata Ren Xiaosu. Apakah Anda berpakaian? Dapatkan itu berpakaian. 10 menit kemudian, Zhou Yingsui duduk di kursi dan memandangi tali yang telah diikat kembali. Dia berkata, kami juga tua, dan saya masih seorang gadis yang terluka. Bagaimana Anda bisa melakukan ini padaku? Anda masih bukan laki-laki. Ketika Ren Xiaosu berbaring di tempat tidur dan tidur, dia dengan sabar berkata sebelum tidur. Karena kamu, aku cerah dan belum tidur hari ini, kamu tidak boleh berada di sebelahmu, atau aku harus pasang mulut Anda dan rasakan sadar, oke? Zhou Yingsui tidak berbicara. Dia menemukan bahwa ketika dia tidur, dia memegang pistol pada dirinya sendiri. Hingga tengah hari, Zhou Yingsui perlahan-lahan terbangun di kursi, dia juga tidur, tetapi tidak praktis untuk tidur. Ketika dia bangun, dia bertanya bau di dapur dan dengan penasaran berkata, apa yang kamu lakukan? Kentang, Ren Xiaosu dengan tenang menjawab, Anda tidak tahu apa yang sedang dilakukan tanaman di halaman belakang saya. Zhou Yingsui berkata, saya tidak tahu. Dia hanya bisa membuat tanaman memengaruhinya, tetapi tanaman yang bisa dia kendalikan bisa menjadi benih yang dia tanam sesuai kemampuannya. Faktanya, kemampuan Zhou Yingsui tidak kuat, setidaknya dalam pertempuran sebenarnya tidak sebagus mengendalikan logam dan melukis naga. Tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa dia adalah salah satu pembunuh kelas A terlemah. Pada saat ini, telepon seluler Zhou Yingsui berdering, dan Xiaosu mengambilnya dan melihatnya sebagai pesan teks, jika Anda selamat dan melarikan diri, silakan balas 1. Jika Anda membutuhkan rumah aman atau jawab, balas 2. Ren Xiaosu melepaskan ikatan tali pada Zhou Yingsui, tanggapi dirimu sendiri. Zhou Yingsui agak bingung, apa yang ingin kamu ikat di sini? Jika kamu takut membocorkannya, bukankah lebih mudah membunuhnya secara langsung? Jika kamu tidak takut membocorkannya, tidak aman untuk membiarkanku pergi. Ini lebih aman untukmu. Jadi jika seseorang mencari di sini, tidak ada yang akan menemukan saya di sini. Setelah mengatakan itu, Zhou Yingsui tiba-tiba panik, Anda tidak akan ingin membesarkan saya di sini. Benar-benar kacau, Ren Xiaosu tidak mengucapkan selamat tinggal, kamu di sini selama 3 hari, dan kamu bisa pergi ke sana 3 hari kemudian. Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. 80% adalah pembunuh di penghalang. Dan anggota-anggota perusahaan pemadam kebakaran semuanya dimusnahkan, sehingga konsorsium Wang tidak menindaklanjuti. Aku bahkan tidak melihat pengumuman semalam. Zhou Yingsui dalam kekacauan, dan dia hanya merasa bahwa setelah dia bertemu Xiao Xiao, segalanya tampak membingungkan. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Xiaosu. Terakhir kali aku membiarkan diriku melompati karet gelang, jelas bukan orang normal. Zhou Yingsui dengan penasaran bertanya, apakah Anda benar-benar ingin menduduki saya? Ren Xiaosu tidak bisa tersenyum, orang yang aku suka jauh lebih baik daripada kamu. Zhou Yingsui mendengarkan kejutan yang hampir mencekik ini di masa lalu, Anda mungkin juga mengatakan bahwa Anda ingin menduduki saya. Dia tidak tahan dengan keluhan ini. Ren Xiaosu memandang penampilan Zhou Yingsui yang merajuk. Agak aneh. Bagaimana wanita ini sangat aneh, dia berkata bahwa dia tidak tahu tentangnya, tapi dia marah. Bab 492, Pasar Gelap. Orang yang kamu suka, Zhou Yingsui memandang Ren Xiaosu, apakah itu yang Xiaoyu? Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa, dan tidak menjawab pertanyaan ini. Tetapi mendengarkan Zhou Yingsui berkata, jika yang Xiaoyu, maka saya akui dia benar-benar lebih baik dari saya, tetapi Anda tidak meninggalkan penghalang ke-88 bersama yang Xiaoyu, mengapa Anda tidak melihatnya? Zhou Yingsui ingat bahwa Ren Xiaosu pergi ke lembah utara dengan yang Xiaolu, dan kemudian yang Xiaoyu tidak pernah kembali. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui, kamu tidak ada hubungannya, apakah kamu mendengar berita masa selama di Plains Tengah? Tidak, Zhou Yingsui menggelengkan kepalanya. Masa telah aktif di Central Plains dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka lebih tertutup daripada imajinasi, dan organisasi lebih keras. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka bersembunyi di balik organisasi dan memerintah dari jauh, tetapi tidak ada yang tahu. Organisasi mana itu?
Yah, Ren Xiaosu menghela nafas, dan dia datang ke Central Plains selama 2 bulan. Akibatnya, belum ada yang menemukannya. Suara pertempuran di penghalang ke-61 akhirnya berhenti, dan orang-orang terlantar sudah bosan berada di tengah malam. Mereka baru saja kembali ke gubuk mereka dan tidak bisa tidur. Ketika mereka bangun ke pabrik di pagi hari, mereka semua menatap lingkaran hitam menguap. Tetapi dalam perjalanan ke pabrik dengan para pekerja, saya masih bersemangat untuk membahas pertempuran tadi malam, dan juga dengan senang menebak karena apa yang ditabrak. Berbeda dengan ekspresi penghalang-penghalang, para emigran tidak merasa bahwa pertempuran ini ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Penduduk dan penghalang penghuni tampaknya hidup di dua dunia, dan bahkan posisi serta nilai mereka dipisahkan oleh celah besar. Ketika Ren Xiaosu melihat hal-hal ini, dia merasa sedikit menghela nafas, tetapi Zhou Yingsui tidak peduli tentang ini. Dia hanya ingin bertanya kepada Ren Xiaosu, mengapa kentang Dunton? Ren Xiaosu berkata tanpa ragu, ayo makan saja, ada baiknya punya kentang. Said, Ren Xiaosu melepaskan ikatan tali pada Zhou Yingsui dan memasukkan kedua kentang yang sudah dimasak ke tangan Zhou Yingsui. Sementara Zhou Yingsui mengambil keuntungan dari waktu luang yang langka ini dan dengan cepat memindahkan persendiannya sehingga persendian yang kaku bisa fleksibel kembali. Bangun. Pada saat ini, Xiaosu masih berdebat. Anda bertanya kepada saya kemarin, bagaimana saya bisa tinggal di kota pasar untuk yang luar biasa. Karena saya adalah orang yang fasih. Anda hanya makan 2 kentang sekarang, Anda tidak bisa memakannya. Tetapi Anda tidak mengenal orang-orang di Barat Daya, kadang-kadang Anda bahkan tidak bisa makan kentang. Siapa yang tidak mau makan nasi putih dan pasta? Tetapi bisakah mereka makan? Zhou Yingsui berjongkok untuk waktu yang lama, dan dia tiba-tiba berbisik, apakah kamu biasanya makan kentang? Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, aku biasanya makan di restoran. Aku punya uang. Zhou Yingsui. Pada saat itu, dia ingin meletakkan 2 buah kentang di tangannya di wajah Xiaosu, tetapi dia tidak berani, itu sedikit tidak nyaman. Zhou Yingsui dengan dingin berkata, aku harus pergi ke restoran. Saya pikir Anda berpikir tentang kentut, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, apakah Anda benar-benar menjadi keluarga konsorsium Wang? Apakah Anda baru saja menyelesaikan kehancuran di penghalang orang lain, dan Anda berbalik dan berjalan di kota pasar? Untuk sesaat, Zhou Yingsui sedih dari hati, dan dia juga orang yang luar biasa. Bagaimana menghadapi milenium sekecil itu sangat lemah. Di masa lalu, ada banyak pengejaran Junyan muda di penghalang 88. Saya juga pemimpin sistem intelijen yang dalam pembunuhan, intelijen, dan penetrasi. Kalau tidak, pembunuh tingkat lain masih akan membunuh di penghalang, tetapi dia sudah melarikan diri. Ada beberapa hambatan. Tapi ini orang yang luar biasa, tapi sekarang dia hanya bisa makan kentang untuk menghabiskan hari. Tunggu, Zhou Yingsui tiba-tiba bertanya, dari mana tanaman di halaman belakang Anda berasal? Pada saat ini, Zhou Yingsui akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Dia melihat millet kecil membiarkan tanaman memuntahkan kentang. Adegan hampir menumbangkan kesadarannya. Bukankah kentang tumbuh di bawah tanah? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, ketika saya membeli rumah ini, saya memilikinya. Kapan kamu percaya padaku? Kata Zhou Yingsui. Itu adalah benih yang saya beli dari orang lain, kata Ren Xiaosu dengan tawa. Omong kosong, aku belum pernah melihat orang yang menjual biji aneh di pasar gelap, Zhou Yingsui mengerutkan kening. Pasar gelap. Ren Xiaosu tertarik, apakah ada pasar gelap di Central Plains? Apakah Anda melihat pasar gelap? Zhou Yingsui mendengus, dimanapun ada tempat untuk transaksi bawah tanah, semua yang dijual adalah barang selundupan. Apakah ada harta di langit, atau apa instrumen legendaris? Bukankah ini era orang luar biasa? Tanya Ren Xiaosu. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Zhou Yingsui memutar matanya. Perdagangan utama ada senjata dan obat-obatan, dan kelompok-kelompok kecil yang tidak tahu harus menggali kemana sebelum teknologi katastrofik. Akhirnya, transaksi intelijen. Ponsel itu juga dibeli di pasar gelap. Ren Xiaosu menghela nafas, dapatkah ponsel pembunuh priver dibeli di pasar gelap? Berapa harga sebuah ponsel? 1.500.000.
kata Zhou Yingsui. Ren Xiaosu terkejut, begitu mahal. Hadiah untuk misi tingkat D hanya 20.000 yuan. Tetapi jika Anda mempromosikan C level, Anda akan mendapatkan kembali 5 misi, kata Zhou Yingsui. Dan bagian dari ponsel ini tidak dibeli oleh si pembunuh, tetapi beberapa orang besar yang memusuhi kuil anjing membeli pembelaan diri. Meskipun Anda tidak dapat melihat tugas tingkat A, Anda dapat melihat tingkat B dan tingkat B. Jika kuil anjing melepaskan tugas, mereka dapat bersiap terlebih dahulu. Hei, kuil anjing itu tidak tahu tentang hal ini. Ren Xiaosu bertanya-tanya. Mereka sepertinya tidak peduli, kata Zhou Yingsui. Apalagi yang ada di pasar gelap? Tanya Ren Xiaosu. Benar, masih ada banyak pembunuh yang tinggal di pasar gelap karena ada hotel teraman di sana. Ketika kuil anjing melepaskan tugas kolaboratif, para pembunuh dapat terhubung melalui hotel, menjadi kelompok kecil, dan bubar setelah melakukan tugas itu. Zhou Yingsui berkata, misalnya, tugas penghalang ke-63 sehari sebelum kemarin, atau tugas dari penghalang ke-61 kemarin, dapat dilakukan secara kolaboratif. Ren Xiaosu tertegun. Ketika dia melihat pesan teks, dia memikirkannya. Para pembunuh biasanya menyembunyikan jejak mereka dan tidak saling kenal. Cara bekerja sama. Ternyata ada dunia lain di organisasi bawah tanah yang gelap ini. Kali ini, Ren Xiaosu agak tertarik dengan pasar gelap ini, dan dia tidak tahu level apa dia di pasar gelap. Dan harus ada banyak pembunuh level di sana, dan bahkan orang-orang yang datang ke kuil anjing, hanya memikirkannya dan tahu bahwa ini akan menjadi tempat di mana orang-orang luar biasa berkumpul. Saya akan menyelesaikan tugas mengakomodasi Zhou Yingsui. Ketika saya mengambil peta keterampilan untuk mengaktifkan kembali keterampilan, bukankah itu indah? Dia masih ingat keterampilan naga sirup. Setelah 2 hari, kamu membawaku ke pasar gelap, kata Ren Xiaosu kepada Zhou Yingsui. Bab 493. Sandera dan Kereta Api. Pada saat bulan September, malam dari benteng 178 itu agak dingin. Pada saat ini, penduduk yang bekerja di luar rumah mulai kembali dengan subsidi yang murah hati. Karena perlakuan yang sangat baik di luar penghalang, banyak penduduk bekerja di luar rumah selama setengah tahun. Beristirahat di rumah, seluruh musim dingin menganggur. Tentu saja, itu juga karena musim dingin di barat laut sangat dingin. Sekarang, masih banyak warga di luar pabrik. Pada akhir Oktober, jalan yang keluar akan terhalang oleh es dan salju. Saat itu, hanya ada 178 tentara di pos jaga perbatasan. Mereka akan menjaga sepanjang musim dingin di sana, tidak ada hiburan, dan bahkan perlu berjaga-jaga. Seseorang mengajar kerajinan mereka sendiri di sana, belajar nada piano, belajar akordeon, dan belajar banyak keterampilan aneh. Tidak semua orang pandai belajar, tetapi karena mereka kesepian, ini adalah cara mereka memecahkan kesepian mereka di pos-pos penjaga perbatasan itu. Di malam hari, 6 kendaraan off-road datang dari barat daya, seperti panah tajam menikam benteng. Di hampir 170 km, mereka tiba-tiba dihentikan oleh patroli. Suara 178 patroli datang dari radio mobil, masuk ke area kontrol radio, matikan radio Anda, parkir dan periksa. Luo Xiaole di dalam mobil tertawa bahagia. Kalau begitu mampir ke tempat parkir, sistem pertahanan benteng 178 selalu lebih keras, ini adalah Zhaoxing tidak bisa menandingi. Lagi pula, misi mereka adalah untuk bertahan melawan musuh asing. 6 kendaraan off-road semua menutup radio mobil, dan kemudian perlahan merapat di jalan. 3 tim tempur naik dari hutan belantara dan dipersenjatai dengan mereka. Luo Wei pertama turun dari bus dan mengangkat tangannya. Dia melihat kacamata hitam di wajahnya. Itu tampak seperti seorang gangster yang menyelundupkan, teman aku adalah penyanyi dinasti Qing. Perjalanan ini telah berlalu denganmu. Prajurit benteng 178 dengan tenang berkata, Anda tunggu sebentar, saya perlu melaporkan masalah ini dengan staf. Selama pidatonya, moncong tentara selalu selaras dengan Luo Wei, tetapi Luo Wei tidak panik. Di sebelah Zhou Qiku berkata, bagaimana cara menghadapi pencuri, dan dengan cepat menyelesaikan masalah di sini, kita harus bergegas ke Central Plains, situasi di sana telah bergejolak. Jangan khawatir, kata Luo, melihat moncong lubang hitam di sampingnya, kamu tidak memiliki kesadaran bawahan.
Ketika kamu adalah bawahan, kamu harus mengerti bahwa Tuan Tuhan adalah hal yang paling mendesak. Zhou Qi membantu kacamatanya yang berbingkai emas, saya menghasilkan uang, bukan bawahan. Haha, ini bukan sesuatu yang harus kita pertimbangkan, kata Luo sambil tersenyum. Para prajurit benteng itu memandang lelaki gemuk yang tidak mengubah hati dan hatinya, dan dia agak dikagumi di dalam hatinya. Tiba-tiba, komandan kompi perusahaan telah menghubungi staf dan memutuskan bahwa Luo Wei dan yang lainnya dekat dengan benteng 178 dan setuju untuk melepaskannya. Namun, sebelum dilepaskan, semua senjata harus dikumpulkan dan dipindahkan ke unit patroli. 178 benteng yang tim datang pada malam hari, Zhang Jinglin tidak keluar untuk menerima Luo Wei, untuk menerima mereka adalah Su Xianchu. Luo Xiao tersenyum dan memandang Su Xianchu. Dia dengan ramah melotot ke bahu yang lain dan memujinya, Xiao Su bersaudara sangat muda dan menjanjikan. Saya dianiaya dalam pasukan pribadi penghalang Qingxi saya. Bagaimana kalau pergi ke barat daya bersama kami? Benar-benar wangi dan pedas, Ronghua kaya dan kaya. Su Xianchu menolak dengan sopan, jangan bermimpi. Luo Wei tidak berpikir bahwa dia malu. Dia masih tertawa dan berkata, barat laut ini dingin di musim dingin, dan hambatannya tidak sejahtera. Bagaimana kita bisa menarik di selatan? Ketika kamu pergi ke barat daya, aku mencarimu di sini. 10 kamar kecil. Zhou Qi menghela nafas di sampingnya, Luo gendut, kamu benar-benar seperti penjahat dalam cerita. Luo Wei tidak senang, saya orang yang baik meskipun saya membunuh dan membakar. Hei, Zhou Qi dan Su Xianchu juga berbicara pada saat yang sama. Oke, jangan bicara tentang hal lain, katakan sesuatu dengan benar, kata Luo kepada Su Xianchu, cepat cari tempat untuk bertukar dokumen, kita akan mengambil dokumen untuk pergi. Su Xianchu membawa Luo Wei untuk pergi ke jalan yang terpencil dan tenang. Su Xianchu berkata, bisnis hari ini, Komandan Zhang sendirian untuk menjelaskan kepada saya, jadi Anda tidak perlu khawatir bocor rahasia, dan sekarang 178 benteng tidak berani membandingkan dengan yang lain. Jumlah mata-mata kekuatan lain harus menjadi yang terendah di seluruh dunia. Jangan meniup, ketahuilah keahlianmu, kata Luo Riang. Pada saat ini, Su Xianchu bertanya, apa sandera yang kamu bawa? Apakah pria ini mengenakan kacamata di sekitarmu? Zhou tidak senang, saya punya nama, seorang pria yang memakai kacamata. Pada saat ini, Luo Wei memberi isyarat kepada seorang prajurit di belakangnya. Su Xianchu mendengus, dia adalah sandera dari benteng Qing 178. Kamu tidak dapat mengirim orang yang tidak relevan. Tentara itu melepaskan topi di kepalanya dan ada sutra biru yang menggantung seperti air terjun di belakangnya. Luo Yan tersenyum dan berkata, ini adalah gadis yang aku sukai oleh Tuan Dinasti Qing. Apakah itu cukup? Su Xianchu mengerutkan kening dan melihat ke belakang, tetapi melihat seorang tentara setengah baya keluar, cukup. Luo Yule, kamu adalah Wang Fengyuan, nama yang sudah lama ditunggu-tunggu. Su Xianchu tidak lagi berbicara, karena Wang Fengyuan berkata cukup, sudah pasti cukup. Wang Fengyuan tidak menjawab, kamu mengirimnya semua, bukankah kita takut untuk bertarung melawan Qingxi di masa depan? Yakinlah, Qingxi-ku tidak punya ide untuk menyatukan dunia. Semoga kau dan kami tidak pernah membeli pisau. Setelah itu, Luo Wei berbalik dan pergi, Zhou Qi mengejar di belakangnya dan dengan penuh rasa ingin tahu berkata, mari kita tinggalkan ini. Aku tidak tahu apakah Qing Hao menyukai gadis seperti itu. Luo Wei berkata dari dirinya sendiri, gadis ini adalah seorang gadis penyanyi dari 111 penghalang. Itu adalah sudut. Ketika presidium ingin menemukan perut lembut dinasti Qing, diketahui bahwa Qing Yi tidak pernah mendengarkan kebun opera yang sama. Mendengarkan gadis mana yang juga pengikut. Tapi Biro tidak melakukan kesalahan. Mereka tidak tahu mana yang disukai Qing. Kemudian mereka menutup semua kebun dan menangkap gadis-gadis itu. Mereka semua pergi ke internet. Pada saat itu, Qing Yu mengerti bahwa bahkan jika dia mengubah kebun suatu hari, itu akan sia-sia. Faktanya, ketika dia berada di panggung ini, lawannya akan ganas dan melampaui imajinasi, dan lawan yang akan dia hadapi di masa depan harus lebih ganas dari sebelumnya.
Zhou Qi menghela nafas, jadi King Yu mengirimnya menjadi sandera. Aku bahkan tidak memahaminya. Hei, Jinglin ini adalah pria langka di bawah matahari. Paling aman dikirim ke sandera di sini. Luo berkata sambil tersenyum, Zhao Qingshi, itu tidak aman segera. King Yu tidak bisa lagi mengalihkan perhatiannya. Itu adalah, bisakah benteng tidak memberi kita sandera, mengapa mereka memberi mereka sandera? Zhou Qi ragu. Luo Hao berkata dengan suara, tentu saja itu untuk kereta api. Sebelum King, dia ingin terhubung ke kereta api dan melewati Central Plains dengan benteng 178, tetapi Zhang Jinglin menolak. Setelah negosiasi 2 bulan yang panjang, kedua belah pihak akhirnya mencapai konsensus mengenai hal ini. Tetapi pada kenyataannya, Luo Wei mengerti bahwa ini adalah sandera, bahkan ditempatkan di benteng 178. Biarkan benteng 178 melindungi gadis itu. Selama dinasti Qing tidak menyatakan perang terhadap benteng 178, benteng 178 akan menjadi tempat perlindungan teraman bagi gadis itu. Semua. Zhou Qichen berkata, gadis ini tidak biasa. Masih tenang ketika dikirim untuk menjadi sandera. Lagi pula, gadis yang disukai kakakku, jelas tidak biasa. Bab 494. Dunia baru. Setelah Luo Wei dan yang lainnya pergi, tim kendaraan off-road berguling di pasir kuning di belakang mereka dan menuju ke Central Plains. Tujuan mereka sebenarnya adalah Central Plains. Di jalan, Luo Qilian tidak berani mengguncang jendela. Dia khawatir bahwa embusan angin akan masuk dan dia akan memakan sedikit pasir. Tempat hantu ini, kelompok 178 benteng, menganggapnya sebagai harta, dan segera pergi ke dunia bunga di Central Plains. Saya pikir masih ada sedikit kegembiraan. Zhou Qi duduk di sebelahnya, tapi dia sudah lama terdiam. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia berkata, kamu ingin melewati jalur kereta api. Aku bisa memahaminya, tapi sekarang barat daya sudah gelisah. Kenapa kamu selalu satu? Apa arti perasaan krisis? Zhou pernah menjadi sekretaris Presidium Qing, jadi jangan lihat bagaimana dia sekarang, tapi dia tidak bodoh. Jadi dari tindakan Qingyan mengirim gadis itu ke barat laut, Qingxi telah membuat upaya untuk membentuk aliansi dengan benteng 178. Dan bagaimana Anda membujuk benteng 178 untuk menyetujui perbaikan kereta api kami? Anda tahu, kereta api benar-benar setelah menyelesaikan 111 penghalang, itu hanya 1 hari untuk tiba di benteng 178, dan bahkan tidak akan memakan waktu sehari. Dengan cara ini, jika kemudian direbut oleh Qingxi, selama depan membentuk basis maju yang solid, maka kereta api ini akan menjadi seperti garis hidup. Dengan pasokan konstan tentara dan pasokan militer. Pada saat itu, kecepatan transportasi ini mungkin akan lebih cepat daripada pasukan mekanik. Tunggu, kata Zhou pada dirinya sendiri, apakah kamu memiliki musuh bersama? Tapi di mana musuh ini? Itu bisa membuatmu seperti musuh. Jika musuh sedikit dibesar-besarkan, kata Luo dengan gembira, ini hanya bisa dianggap sebagai hari hujan. Harga yang kita bayar tidak kecil. Pertama, jika suatu hari 178 benteng bertemu musuh lain lagi, pasukan Qing harus bergegas ke medan perang. Apa? Zhou Qi tertegun, Zhang Jinglin dapat setuju untuk membuka pasukan kepadanya. Tentu saja tidak, kata Luo, menggelengkan kepalanya. Itu mulai hari ini. Qing akan membuka koridor dari sisi barat bagian barat daya negara kita dan miring ke pedalaman dataran tinggi. Jika seseorang mengepung benteng, kita akan mendukungnya dari belakang. Tidak mudah untuk melewati koridor di pegunungan ini, kata Zhou dengan emosi. Tidak mudah untuk membiarkan 178 benteng menyetujui jalan kereta api kita. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka telah membuat konsesi dan upaya, kata Luo dengan tenang. Ya, bahkan jika Zhang Jinglin percaya bahwa kamu akan pergi untuk mendukung ketika kamu tiba, siapa musuh Qingxi? Tanya Zhou. Central Plains Wang, kata Luo sambil tersenyum, aku tidak bisa memikirkannya. Sebenarnya, pada awalnya aku tidak memikirkannya, mengapa Qing Yi begitu peduli dengan Wang ini. Ini menarik, Zhou Qi menarik perhatian, Wang Wangzi mendengar bahwa dia masih mengenakan kursi roda, dan dia selalu suka bersikap baik kepada orang lain. Apakah Anda takut pada orang-orang seperti itu?
Kami tidak takut pada siapapun, kata Luo dengan loes di luar jendela, tapi Qingxi tidak stabil seperti yang dibayangkan. Hari ini, Qingxi memegang lebih dari 40 penghalang di tangannya, yang telah menjadi permukaan terkuat di seluruh aliansi penghalang. Organisasi besar berkuasa, dan pohonnya besar, dan banyak orang akan mulai lebih memperhatikan tanah di barat daya. Apa hubungannya ini dengan Wang? Zhou Qi tahu sedikit tentang konsorsium Wang, jadi dia punya pertanyaan ini. Wang Shengzi ini menghabiskan 10 tahun, memutar konsorsium Wang menjadi seutas tali, kemudian membuka saluran sumber daya barat laut yang paling penting. Dan menerapkan kebijakan layanan militer wajib selama 10 tahun, mungkin tidak dapat melihatnya pada awalnya. Apa yang dimaksud dengan satuan tugas aktif Wang tidak terlalu besar, tetapi akan berbeda setelah waktu yang lama, setelah ia berjongkok. Hampir semua pria dewasa di bawah usia 35 di sisi Wang dapat segera menjadi tentara. Tenang. Ini hanya untuk dinas militer, kata Zhou dengan suara bingung, Anda harus mengatakan bahwa hanya masalah menilai bahwa ia selalu siap untuk melancarkan perang melawan orang lain. Ini semacam dosa. Lebih dari itu, King mengatakan bahwa Wang telah mulai membeli sutra dengan harga tinggi pada tahun-tahun awal. Dan lokasi konsorsium Zhou adalah salah satu tempat paling cocok untuk pengembangbiakan ulat sutra. Banyak emigran Zhou melarikan diri ke gunung untuk membiakan ulat sutra, Wang. Kemudian diam-diam membeli dengan harga tinggi dan memberikan subsidi material. Akibatnya, Anda dapat menebak apa yang terjadi. Tahun sebelumnya Zhou mendapati semakin sedikit orang. Banyak pabrik kekurangan tenaga dan makanan hampir tidak cukup. Luo Xiao tersenyum, tentu saja, Yayasan Wang telah melakukan banyak hal. Aku ingin tahu bagaimana King Yi melihat Wang. Zhou Qi mengerutkan kening. Luo Wei dengan tenang berkata, dia mengatakan bahwa Wang memiliki ambisi aliansi penghalang bersatu. Jadi Zhang Jinglin dan King Yu berpikir tentang pergi bersama, dan mereka menyetujui proposal Anda. Kemudian kedua belah pihak diam-diam bergabung untuk melawan risiko masa depan, kata Zhou sambil menghela nafas. Bisakah semua orang hidup dengan baik? Menghasilkan uang, gadis gelembung, menikmati hidup. Ronghua kaya, bukankah itu bagus? Mengapa orang selalu ingin memasukkan segala sesuatu di dunia ke dalam tas? Luo Yan tersenyum dan berkata, keserakahan manusia, Anda dan saya memiliki lebih banyak pengetahuan, tetapi Wang Shengzi ini bukan karena keserakahan. Ini yang paling mengerikan. Dan King memiliki beberapa saingan lama selama bertahun-tahun, seperti pemimpin gerombolan perusuh saya tidak pernah melepaskan prasangka kita terhadap kita. Misalnya, perusahaan pemadam kebakaran juga melihat bahwa kita tidak enak dipandang untuk waktu yang lama. Biarkan kamu mengatakan ini, masih ada perasaan berada di dunia. Zhou Qi berkata tanpa berkata, saya ingin tahu apakah Qingxi benar-benar sebuah pangkalan nuklir. Luo Xiaole tertawa dan berkata, tebak. Mulut Zhou Qi, ini misteri. Luo Wei tiba-tiba berkata dengan emosi, jika kamu bisa menarik Ren Xiao ke samping kita, jika dia berada di penghalang 111, kakakku tidak akan tinggal di kamp militer setiap hari. Apakah ini melihat ke bawah? Zhou tidak senang, aku tidak di sisinya sebelumnya. Kenapa? Aku tidak percaya bahwa aku bisa melindunginya. Mana yang lebih baik untukku? Apakah kamu berani untuk mematahkan penghalang itu sendirian? Luo berkata dengan rasa ingin tahu. Zhou Qideng terdiam, ketika aku tidak mengatakannya. Tapi aku pergi ke dataran tengah, siapa yang akan melindungi dinasti Qing? Ada seorang pria bernama Zheng Yuandong yang telah kembali, kata Luo sambil tersenyum, dia bahkan lebih kuat dari yang aku kira. Zheng Yuandong. Kedengarannya akrab. Kamu seharusnya lebih familiar dengan nama kodenya, selamanya malam, dia sekarang luar biasa. Kecepatan di mana tim berlayar ke Central Plains tidak lambat. Kali ini, misi Luo dan Zhou ke Central Plains tampaknya tiba-tiba menjadi lebih penting. Mereka ingin menggunakan emas untuk mendapatkan persahabatan yang murah dalam kekacauan Central Plains ini, dan kemudian mencoba menyeret untuk waktu yang lebih lama. Hari yang membuat mereka paling khawatir, datang kemudian. Ini akan memberi King Yi lebih banyak waktu untuk mengintegrasikan sumber daya dari seluruh barat daya. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda bisa membunuh bahaya sejak awal. Benar, apa yang terjadi pada kelompok Wo Hijau?
Zhou Qi bertanya, apakah Anda perlu khawatir? Bab 495. Orang yang kusuka tidak pernah menjadi bunga di rumah kaca. King He Group terletak di pedalaman Central Plains, tetapi tidak seperti konsorsium lain yang mengendalikan beberapa atau bahkan lebih dari selusin penghalang. King He Group hanya memiliki satu area kontrol. Menurut jumlah aliansi penghalang, itu harus menjadi penghalang nomor 66. Namun selama bertahun-tahun orang-orang King He Group sendiri menyebutnya sebagai penghalang No. 66, tetapi disebut Los Angeles. Seiring waktu, orang lain mulai mengendalikan penghalang yang disebut Los Angeles. Ini sama istimewanya dengan Benteng 178. Pada saat pembentukan awal aliansi penghalang, grup King He menunjukkan sisi yang kuat, mereka memiliki organisasi tetap, struktur organisasi yang solid. Dan banyak teknologi yang dipertahankan sebelum bencana, tentu saja, mereka tidak mempertahankan semuanya. Pada awalnya, konsorsium lain mewaspadai King He Group. Butuh waktu lama. Semua orang menemukan bahwa King He Group tampaknya tidak terlalu tertarik untuk memperluas wilayah. Selain itu, sumber daya dari dataran tengah belum melihat grup King He, mereka hanya keras kepala mencari sesuatu. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah bahwa orang yang bertanggung jawab atas King He Group sekarang bermarga Su, dan keluarga lama Su adalah single pass. Dikatakan bahwa nenek moyang menjual pembalut wanita, kemudian, seorang jenius teknis yang disebut Janji dikeluarkan, dan pemilik King He terbang. Namun, pemilik King He tampaknya tidak memiliki keturunan, jadi Sujia akan mengambil alih King He Group, tetapi mereka selalu bersikeras bahwa mereka hanya pemegang saham kecil. Ketika ahli waris pemegang saham utama menemukannya, mereka akan turun tahta. Insiden ini juga diwariskan sebagai lelucon. Dunia gurun ini, siapa yang akan turun tahta kepada orang bijak? Saat ini, grup King He telah menjadi keberadaan yang sangat istimewa di Central Plains, yang terletak di antara konsorsium Wang, Chen, dan Kong. Posisi Wang menempati barat laut dataran tengah dan terhubung dengan barat laut. Tempat Kong terletak di timur laut dan berlanjut ke laut. Dengan Kanto, Zhou terletak di persimpangan Sanjiang dan menyebar ke selatan. Masih ada lebih dari selusin konsorsium, tetapi kekuatan ketiganya memang yang terkuat. Namun, grup King He adalah khusus bukan karena lokasi geografisnya yang khusus, tetapi karena cara hidupnya. Los Angeles memiliki lembaga pendidikan tinggi terbesar di seluruh aliansi penghalang, dan merupakan yang terdekat dengan model pengajaran pra-bencana. Konsorsium lain telah melayani teknologinya sendiri sejak berdirinya universitas. Semuanya memiliki arah utama yang sangat utilitarian. Semua disiplin ilmu diteliti untuk meningkatkan kekuatan konsorsium suatu hari nanti. Anak-anak konsorsium lain tidak dapat memasuki universitas mereka. Perbedaan antara Universitas King He adalah bahwa siapapun dapat mengikuti ujian, dan ajarannya beragam. Bahkan di tanah kosong ini, ada juga kategori seni. Ketika kursus dibuka, banyak konsorsium bercanda mengatakan bahwa masih ada tanah untuk kelangsungan hidup seni hari ini. Selain itu, ketika konsorsium lain memperoleh warisan peradaban pra-bencana, mereka fokus pada bahan-bahan laboratorium dan beberapa pencapaian ilmiah dan teknologi. Sementara King He Group menerima semuanya, dan bahkan mengirim orang untuk menemukannya, mereka tampaknya sangat tertarik dengan kaligrafi dan lukisan dan barang-barang antik. Itu adalah harta karun umat manusia. Konsorsium semacam itu seperti tanah kosong yang berbeda. Konsorsium kedua tidak lagi ditemukan di dunia. Pada saat ini, Universitas King He baru saja menyelesaikan kelas. Di kampus yang subur, para siswa dengan gembira berjalan keluar dari kelas dengan tas sekolah mereka. Beberapa orang pergi ke gedung pengajaran untuk pergi ke kelas berikutnya. Yang lain tidak memiliki kelas dan hanya pergi untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Seorang gadis dengan topi membawa tas keluar sekolah, seseorang tinggi dan lurus. Pada saat ini, seseorang berteriak padanya, Yang Xiaowei. Yang Xiaoyan melihat ke belakang dengan tenang, apakah ada sesuatu? Ada banyak orang lain. Orang yang berbicara adalah seorang mahasiswa yang sangat tinggi. Dia mengenakan kemeja putih dan tersenyum sangat cerah. Dia tersenyum pada Yang Xiaoyu, kami memiliki persahabatan di malam hari, mengundang Anda untuk bergabung dengan kami, mulai sekolah.
Anda sendirian dalam waktu, apakah itu tidak cocok untuk laju kehidupan di Los Angeles? Yang Xiaoyu menggelengkan kepalanya, saya baru saja datang untuk belajar pengetahuan dan saya tidak tertarik pada jaringan. Beberapa pria di belakang bocah itu berbisik, dan beberapa orang sepertinya berbisik kepada bocah itu, jangan tergoda, katakan saja. Bocah itu tampak ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tiba-tiba berkata, Yang Xiaoying, aku menyukaimu, bisakah kamu memberiku kesempatan? Aku bisa. Namun, ini disela oleh Yang Xiaoyu, saya punya seseorang yang saya sukai. Bocah itu membeku seketika, tidak tahu harus berkata apa, dan dia pensiun. Yang Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda tahu, perasaan Anda tidak begitu dalam. Hari ini saya menolak Anda. Anda akan menghargai kembali orang lain besok. Yang Anda sebut seperti hanyalah sebuah godaan spekulatif. Setelah diblokir, itu akan menjadi mundur segera. Tiba-tiba seseorang berbisik di sebelahnya, ini agak terlalu banyak. Bocah itu berjuang, siapa yang kamu suka, ketua OSIS? Atau, Yang Xiaoyan menggelengkan kepalanya lagi, dia tidak ada di Los Angeles. Anda berpikir bahwa Presiden Persatuan Pelajar sangat baik karena Anda belum memiliki kesempatan untuk melihat dunia di luar, dan orang yang saya sukai, dia tidak pernah menjadi bunga di rumah kaca. Namun, Yang Xiaoyu tidak yakin apakah dia masih hidup. Lembing merah-merah menembus tubuh yang lain di depan matanya. Organisasi massa berjanji untuk membalasnya, tetapi hanya jika dia harus melakukan cukup untuk massa. Dalam 2 bulan terakhir, dia terus bertanya kepada bibinya apakah dia punya berita lain, tetapi dia punya jawaban negatif. Bibi mengaturnya untuk pergi ke Universitas Qinghe untuk melanjutkan studinya, dan untuk memahami rincian grup Qinghe, tetapi Yang Xiaoyu tidak pernah menjadi mahasiswa biasa, dia membunuh seseorang. Dia juga menemani seseorang untuk membangun jenis tertentu di hutan belantara. Harapan, sampai harapan itu hancur. Tapi itu tidak masalah, dia percaya bahwa pihak lain akan selamat dan dia akan menemukan pihak lain cepat atau lambat. Yang Xiaoyan berbalik dan pergi. Dia berjalan di sepanjang Kaiyuan Avenue sepanjang jalan kembali ke sarangnya yang kecil di Luocheng, dan kemudian terus membongkar senapan snipernya sendiri dan menyekanya di rumah. Setelah mengulanginya beberapa kali, saya secara pribadi menekan semua jenis peluru untuk mengendalikan bubuk mesiu jika siswa di sekolah melihat adegan ini. Saya khawatir saya akan terkejut, ini bukan mainan yang seharusnya dimiliki gadis kecil itu. Sampai saat itu, suasana hati Yang Xiaoyu perlahan menjadi tenang, bahkan di bawah penampilan yang tenang, ada hati yang hangat tersembunyi. Dia pergi ke dapur untuk membuat makanan untuk dirinya sendiri, lalu menghancurkan sisa bawang hijau yang dipotong dadu dan menekan jusnya. Yang Xiaoyan mengambil sikat tipis, lalu mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengeluarkan 1000 derek kertas dari sakunya dan membukanya. Dia menggunakan sikat untuk menghancurkan jus bawang dan menulis beberapa baris pada kertas putih, dan kemudian menumpuk kembali derek kertas. Saya melihat bahwa ribuan bangau kertas membentangkan sayap mereka, seolah-olah tiba-tiba menjadi hidup dan terbang ke barat. Setelah pihak lain menerima ribuan kren kertas itu hanya perlu sedikit dipanggang di atas api, dan tulisan di dalamnya akan segera muncul. Bab 496 Organisasi Ksatria. Ada banyak cara untuk menulis surat rahasia, misalnya mencampur dengan tablet aminoprin dan air juga dapat mengungkapkan tulisan setelah perlakuan khusus misalnya. Setelah mencampur air dengan beras dan air beras, iodofor dapat dihilangkan untuk mengungkapkan tulisan. Yang Xiaoying memilih untuk menggunakan jus bawang, tetapi itu karena metode jus bawang relatif sederhana, dan jika seseorang menyeka dengan iodofor untuk pertama kalinya, tidak akan jelas kapan dipecat. Setelah jus bawang dicampur dengan kertas, titik penyalaan jauh lebih rendah dari kertas, jadi setelah dipanggang sedikit, font akan berubah menjadi coklat. Yang Xiaoxuan melihat ribuan derek kertas dan perlahan-lahan terbang menjauh. Harapan dalam suasana hati sepertinya terbang dengan ribuan derek kertas. Saya berharap ketika dia terbang lagi, dia bisa membawa kabar baik untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Ren Xiaosu mengikuti Zhou Yingsui di hutan belantara, karena konsorsium uang baru-baru ini menangkap orang-orang yang mencurigakan. Kedua orang curiga bahwa target mobil itu terlalu besar, sehingga mereka mengabaikannya.
Awalnya, saya bisa mendapatkan 2 sepeda motor, sehingga tidak satu pun dari mereka yang naik. Tugas perekrutan Ren Xiaosu telah selesai, tetapi yang mengecewakannya adalah bahwa misi ini hanya memberi penghargaan peta keterampilan tingkat dasar, bukan tingkat yang sempurna. Artinya, ia masih belum memiliki peta yang dapat mereproduksi kemampuan luar biasa orang lain. Namun, masalahnya tidak besar, misinya akan selalu datang lagi, dan peta keterampilan tingkat sempurna akan muncul lagi. Pasar gelap yang dikatakan Zhou Yingsui berada di persimpangan 3 konsorsium Wang, Kong dan Zhou, tidak jauh dari parit gunung bernama Luocheng. Bahwa Los Angeles ada di tangan grup King He. Faktanya, grup King He hanya memiliki penghalang ini. Para pelaku pasar gelap memilih lokasi dekat Los Angeles di satu sisi, nyaman untuk 3 konsorsium di sini orang-orang di dunia hitam datang untuk membeli barang-barang. Dan mereka dekat satu sama lain. Di sisi lain, grup King He tidak pernah begitu khawatir tentang hal semacam ini, asalkan tidak terlalu besar di pasar gelap. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, siapa yang bisa pergi di pasar gelap ini? Tentu saja, kata Zhou Yingsui, pasar gelap ini sangat besar, menempati daerah prakatalis lengkap dan sangat ramai. Banyak pelarian yang dicari oleh berbagai konsorsium akhirnya bersembunyi di sini. Orang kaya juga dapat mengundang mereka keluar dan lakukan beberapa hal kotor. Ren Xiaosu mengangguk dan berkata, baris itu, setelah kamu masuk, kamu berpura-pura menjadi pengikutku. Zhou Yingsui agak enggan, bagaimana saya menjadi pengikut? Saya juga luar biasa. Ren Xiaosu menatapnya dengan tenang, suara Zhou Yingsui menjadi semakin lemah dan semakin lemah, para pengikut mengikuti para pengikut. Tidak, banyak orang di pasar gelap ini telah melihatku. Ketika kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tingkat, kami bahkan melaporkan sendiri. Kemampuan untuk diakui pada saat itu, saya luar biasa untuk memberi Anda pengikut, maka identitas Anda sangat kuat. Ren Xiaosu sedang memikirkannya. Sepertinya ini yang terjadi. Dia berkata Zhou Yingsui, lalu kamu berkata kepada dunia luar, aku adalah asistenmu. Zhou Yingsui senang kali ini, kalau begitu kamu harus menjadi asisten, kamu tidak bisa memanggilku lagi. Aku sudah melakukannya, Ren Xiaosu dengan tidak sabar melambaikan tangannya, kamu bisa tenang. Ketika keduanya tiba di pinggiran pasar gelap, mereka sudah datang ke pasar gelap untuk bertanya, mereka bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Dan bahkan bertanya apakah mereka perlu bantuan untuk memesan hotel. Zhou Yingsui berkata dengan tatapan arogan, pesan hotel, 2. Apakah Anda perlu menyewa mobil atau memesan pijatan terlebih dahulu? Untuk saat ini tidak diperlukan. Oke. Setelah itu, orang-orang di pasar gelap sopan dan pergi. Sebelum pergi, saya berharap mereka bersenang-senang bermain di sini. Mari kita bicara tentang mulut Xiao-Xiao, sikap pelayanan pasar gelap ini cukup baik. Zhou Yingsui berkata, pasar gelap tidak tahu siapa yang mengendalikan. Pihak lain tidak hanya menganggap ini sebagai tempat untuk menjual, tetapi juga membangun gua emas asli. Jika Anda menghabiskan cukup banyak uang di sini, mereka ada di sini. Setiap musim semi, saya bahkan akan mengirimi Anda undangan untuk mengatur liburan di tepi laut. Ada juga kasino besar di mana para dealer di kasino mengenakan satu persatu. Ren Xiaosu bertanya, apakah ini lebih dibesar-besarkan daripada apa yang kamu kenakan di perpustakaan? Zhou Yingsui gelap pada saat itu, apakah Anda harus menyebutkan ini? Sejak meninggalkan Yang, Zhou Yingsui tampaknya telah mengubah dirinya sendiri, dulu untuk pekerjaan, tetapi sekarang lebih untuk dirinya sendiri. Seseorang yang luar biasa meninggalkan organisasi konsorsium, sama seperti burung itu dipisahkan dari kandang. Tentu saja, Zhou Yingsui masih bersedia untuk berdandan sendiri, hanya saja tidak sengaja pergi ke pria itu. Baru saja memasuki pasar gelap, dan segera saya dikenali oleh Zhou Yingsui, dan saya disambut dengan salam hangat. Beberapa hal berbeda dari apa yang diharapkan Ren Xiaosu. Dia berpikir bahwa tugas penghalang ke-61 sebelumnya adalah kegagalan. Akibatnya, banyak orang di pasar gelap mengatakan bahwa misi Zhou Yingsui sangat indah. Dia bahkan memukuli anggota perusahaan pemadam kebakaran di penghalang ke-61. Seluruh pasukan dimusnahkan. Namun, Ren Xiaosu menemukan bahwa Zhou Yingsui juga memiliki pandangan ragu-ragu.
Dia memutuskan untuk memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ini dengan jelas. Seseorang melihat Ren Xiaosu dan kemudian dengan penasaran berkata, "Ini." Zhou Yingsui melambaikan tangannya dengan dingin, "Dia adalah asisten saya, tidak peduli tentang dia." Ren Xiaosu. Untuk sesaat Ren Xiaosu ditinggalkan oleh sekelompok mata sombong di depannya, dan Zhou Yingsui dikelilingi oleh bintang-bintang dan bertanya tentang detail pertempuran. Banyak dari orang-orang ini mencari nafkah dengan menjual intelijen. Jika mereka dapat mengatakan hal yang baik kepada Zhou Yingsui, mereka akan bertukar informasi penting. Mengapa tidak? Hanya saja Xiao Xiao mendapati salju minggu ini tidak bodoh. Sebenarnya kata-katanya tidak bocor, dan beberapa informasi bermanfaat tidak terungkap. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seseorang di luar pasar gelap dan berjalan masuk. Bagian depan tim sangat aneh. Wajah ditutupi dengan kain merah. Beberapa orang di belakangnya terlihat sangat muda, bahkan mungkin siswa di sekolah. Orang-orang di pasar gelap yang dikelilingi oleh Zhou Yingsui menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan informasi yang berguna dan kemudian pergi. Sebaliknya, mereka dikelilingi oleh orang-orang muda dengan kain merah di wajah mereka, dan Xiaosu berbisik, "Orang ini adalah siapa?" "Anggota organisasi Ksatria," bisik Zhou Yingsui, "itu sangat dekat dengan grup King He, sehingga mereka sering dapat melihat mereka." Orang-orang di belakangnya adalah yang terlihat sangat muda, Ren Xiaosu bertanya-tanya. "Aku dengar itu mahasiswa Universitas King He." Universitas King He punya peraturan. Murid harus pergi dan bepergian untuk melihat dunia, tetapi mereka harus keluar di bawah perlindungan kavalir. Bab 497, Kelas Pengalaman Sosial. Ksatria-ksatria dengan kain merah di wajah mereka melewati sekelompok siswa di belakang mereka, tapi itu adalah episode kecil. Setiap kali orang lain melewati bangunan khusus, ksatria akan mengidentifikasi anggota lain dan memberitahu mereka. Inilah yang harus dilakukan. Saya bahkan akan memberitahu siswa di belakang saya apa yang dilakukan orang-orang di sini. Tim ini bepergian sebenarnya, sepertinya lebih seperti tur musim gugur, atau kelas pengalaman sosial, biarkan siswa di universitas keluar untuk melihat seperti apa dunia di luar. Ren Xiaosu percaya bahwa sebelum menonton pasar gelap, ksatria itu pasti telah membawa para siswa di penghalang ini untuk melihat kondisi kehidupan para pengungsi. Setelah kelompok siswa berlalu, Zhou Yingsui berkata, "Hari ini sudah malam. Ayo pergi ke hotel. Kami memesan hotel sebelum istirahat, dan kemudian membawa Anda ke sana besok." Pasar gelap di malam hari tidak ada yang dikunjungi, tidak ada. Menjual barang-barang, orang kaya akan pergi ke gua-gua emas untuk menghambur-hamburkan orang-orang yang tidak punya uang menunggu di luar, siap untuk menjalankan kaki paman di dalam. Ren Xiaosu mengangguk pergi. Hanya dalam perjalanan ke hotel mereka tiba-tiba menemukan cara ksatria membawa para siswa, dan mereka berada di arah yang sama. Sepanjang jalan, Ren Xiaosu menatap hotel yang terang di depannya dan dengan penuh rasa ingin tahu berkata, "Apakah kita akan menginap di hotel itu?" "Ya," Zhou Yingsui mengangguk. Tampaknya orang-orang dari grup King He ini juga tinggal di dalamnya. Hotel ini terlihat agak elegan, dengan lokasi parkir di luar. Dan seorang pelayan mengenakan seragam putih untuk menyambut para tamu. Batu putih di pintu masuk hotel terlihat bersih dan sulit untuk percaya bahwa Xiaosu ada di pedalaman ini. Bahkan menyembunyikan tempat seperti itu lebih mewah daripada penghalang. Zhou Yingsui berbisik, pasar gelap lainnya masih perlu dikhawatirkan dikelilingi oleh konsorsium dan tingkat produksi yang tinggi. Keamanan dan stabilitas di sini secara bertahap telah menjadi pilihan pertama bagi saudara-saudara besar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak saudara perempuan tinggal langsung di daerah itu. Anggap ini sebagai markas. Keduanya memasuki lobi, dan para pelayan pertama-tama mengirim handuk putih panas. Mereka tersenyum dan berkata mereka bisa menggunakannya secara gratis. Ren Xiaosu melihat para siswa di grup King He check-in, dan kavalir dengan tenang berkata, "Adalah hal yang baik untuk membawa Anda melihat dunia, tetapi jangan mengubah hal-hal baik menjadi hal-hal buruk. Jika saya menemukan seseorang menyelinap ke rumah bordil dan kasino, saya akan mengeluarkan sekolah saya jika saya kembali." Selama pembicaraan, kavalir mendongak dan melihat bahwa Ren Xiaosu sedang mengawasinya, dan dia dengan sopan mengangguk dan tersenyum.
Tetapi senyum itu dengan sopan untuk menolak orang yang berada ribuan mil jauhnya. Zhou Yingsui berbisik, para ksatria sangat bangga, mereka tidak pernah suka berteman. Lihat itu, Ren Xiaosu mengangguk. Setelah kavalir membawa orang-orang pergi, gadis cantik di meja depan berkata kepada Zhou Yingsui dengan meminta maaf. Halo, Ms. Zhou, 2 rumah yang Anda pesan telah pergi, hanya 1 kamar, kamar 1005. Zhou Yingsui mendengus, saya telah menemukan hal semacam ini untuk pertama kalinya, apakah itu tidak dijadwalkan, bagaimana mungkin ada masalah? Meja depan yang indah berkata, saya benar-benar minta maaf. Alasan utama adalah King He Group tiba-tiba datang ke lebih dari 20 pelanggan. Mereka tidak punya janji, jadi Anda juga harus mengerti bahwa King He Group adalah prioritas utama bagi kami. Level pelanggan. Zhou Yingsui masih ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba seseorang berjalan ke lobi dan melihat Zhou Yingsui tertawa. Bukankah ini Zhou Yingsui? Misi terakhir yang saya dengar sangat lancar. Hanya pergi ke pembunuh tingkat tampaknya hanya Anda kembali, itu benar-benar menakjubkan. Luar biasa. Ren Xiaosu memandang orang yang berbicara. Rambut orang lain disisir ke belakang kepalanya. Dia mengenakan setelan ketat dan mengenakan sepatu di kakinya, tetapi dia tidak memakai kaos kaki. Dia penasaran, siapa ini, bahkan kaos kaki tidak mampu membelinya. Petik 2. Lelaki yang berlawanan tersenyum, lelucon apa yang ada di sana. Tapi lihat Zhou Yingsui mengerutkan kening. Asisten, hentikan dia, jangan biarkan aku melihat mata tapi jangan berkelahi. Hotel ini tidak diizinkan untuk bertarung, aku harus naik ke atas untuk beristirahat. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui dengan pandangan sekilas. Dia melihatnya mengambil kartu kamar dan berbalik untuk berjalan ke lift. Siapapun diam-diam memblokir bagian luar lift. Pria itu ingin memegang Ren Xiaosu beberapa kali dan menarik lengan Zhou Yingsui, tetapi Ren Xiaosu selalu di depannya, seperti pengawal yang kompeten. Setelah Zhou Yingsui naik ke atas, pria itu benci untuk pergi, karena dia telah menyelesaikan kelas tugas, dia mulai mengangkat wajah kecil. Ren Xiaosu mengangkat alisnya dan naik ke atas. Jika Zhou Yingsui secara khusus mengatakan bahwa hotel ini tidak bisa bertarung, sekarang barang di depannya takut berada di tempat. Setelah mengetuk pintu, Xiaosu bergoyang dan duduk di sofa di dalam ruangan. Belenggu Zhou Yingsui yang lemah mulai memberi kaki Ren Xiao, aku hanya berusaha menyamarkannya, aku tidak benar-benar ingin memerintahkanmu, dan aku benar-benar mengganggunya. Ren Xiaoyan berkata, apa yang dia lakukan? Zhou Yingsui menjelaskan kepada Ren Xiaosu, sementara dia menjelaskan, dia juga pembunuh kelas bernama Zhao Haocheng. Dia tidak yakin apakah dia memiliki kemampuan luar biasa. Sebelum tugas penghalang ke-61, dia berada di tim kolaboratif itu. Setelah saya muncul, beberapa orang mengambil inisiatif. Undang saya dan usir dia keluar dari tim. Saya mendengar bahwa dia memiliki pendahulu untuk rekan satu timnya. Oh, maksudnya, sebelum kamu menggantikan posisinya, tidak heran begitu Yin dan Yang. Ren Xiaosu mengangguk, dia tidak keberatan membantu Zhou Yingsui sedikit sibuk. Dan dia juga mengerti bahwa Zhou Yingsui sengaja mengatakan kepadanya bahwa ini adalah tugas. Lokasi pertemuan kolaboratif juga menunjukkan kelemahannya, bahkan, Zhou Yingsui tahu bahwa kemampuannya yang luar biasa terlalu lemah untuk menyelesaikan tugas tingkat secara mandiri. Oleh karena itu, tujuan mendasar Zhou Yingsui untuk membawanya ke sini adalah membiarkan Ren Xiaosu bekerja sama dengannya untuk melakukan tugas itu. Terus terang, itu adalah meminta paha untuk membantu menyikat tugas. Jangan ragu, kamu juga orang yang luar biasa, Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik. Zhou Yingsui berteriak di dalam hati, dan apa yang terjadi pada orang yang luar biasa, telah terpana beberapa kali oleh Anda, dan martabat yang luar biasa hampir hilang. Ini tidak semua tercampur menjadi Big Bang di sekitar Anda. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, kamu masih tahu apa itu King He Group, mengapa hotel ini begitu sopan kepada King He Group? Apakah kekuatan mereka kuat? Kekuatan grup King He selalu menjadi misteri. Banyak orang mengatakan bahwa pendiri King He sudah luar biasa sebelum bencana tetapi belum dikonfirmasi. Zhou Yingsui duduk dengan hati-hati dan berkata, tapi tahu.
Ya, saat ini ada 12 satelit yang dikendalikan oleh seluruh aliansi penghalang, 7 di antaranya berada di tangan King He Group, dan listrik di pasar gelap ini sebenarnya disediakan oleh King He Group. Jadi, King He adalah bos besar di balik pasar gelap ini. Bab 498. Tugas baru. Sejak datang ke Dataran Tengah, Ren Xiaosu merasa seperti telah memasuki dunia baru. Tidak hanya Qingxi dan 178 benteng, tetapi juga banyak organisasi aneh, seperti Api, Kuil Anjing, Grup King He dan sebagainya. Ini adalah dunia yang lebih luas. Tidak heran yang Xiaoyu mengatakan bahwa dia akan datang ke sini setelah akhir barat daya. Saya pikir tempat di mana pihak lain bersedia tinggal bersama burung di daerah lembah bukanlah sikap. Pada saat ini, Ren Xiao merasa bahwa ini adalah pasar gelap terbesar dan paling profesional di Central Plains. 8 prestasi itu adalah bos grup King He di belakang layar. Apa yang bisa dia pikirkan orang lain juga bisa memikirkannya. Namun, alasan mengapa semua orang license fire ke pasar gelap ini mungkin terkait dengan sikap King He Group yang tidak terbantahkan. Karena organisasi semacam itu tidak berniat untuk bersaing di Central Plains, ada beberapa hal tidak penting yang secara alami dapat sedikit mundur. Mari kita pergi dan melihat malam pasar gelap ini. Ren Xiaosu bangkit dan keluar. Zhou Yingsui mengikutinya, tetapi diam-diam cemberut. Dia tidak ingin melihat dunia bunga dan bunga. Dia pasti sudah mendengar dealer yang dia katakan sebelumnya. Rumah bordil itu tergoda, laki-laki itu tidak punya barang bagus. Namun, Zhou Yingsui masih jujur mengikuti pintu. Keduanya telah menjadi identitas pembunuh dan asisten tingkat. Ekspresi Zhou Yingsui adalah betapa bangganya dia menjadi bangga. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa Zhou Yingsui adalah perasaan bermain peran yang membuat ketagihan. Ketika melewati bordil legendaris, sekelompok wanita cantik berdiri di seragam dan berdiri di pintu untuk tersenyum kepada orang yang lewat. Ren Xiaoji dengan penasaran berkata, seragam apa ini? Saya belum pernah melihat seorang prajurit pun mengenakan ini. Dikatakan bahwa seragam pramugari sebelum bencana adalah awak pesawat, Zhou Yingsui menjelaskan. Ren Xiaosu. Pasar gelap ini benar-benar membuatnya sedikit membuka mata. Tidak heran kalau kakak perempuan itu mau tinggal di sini. Menurut Zhou Yingsui, pasar gelap ini juga membangun area villa, yang dijual kepada orang-orang besar itu dengan harga tinggi. Dan di gunung-gunung di sekitarnya, orang-orang yang telah diatur oleh pasar gelap telah membersihkan binatang buas secara teratur, dan tidak ada ular dapat ditemukan di seluruh pegunungan. Namun, Zhou Yingsui penasaran, Anda tidak pergi ke rumah bordil untuk melihatnya. Anda tidak bergegas keluar di tengah malam untuk melihat ini. Lihat saja pintu, Ren Xiaosu berkata dengan aneh, kenapa masuk? Zhou Yingsui hampir terkejut saat itu, benar-benar hanya melihatnya. Saat mereka berjalan ke pintu kasino, Ren Xiaosu tiba-tiba berhenti. Dia dan Zhou Yingsui melihat bahwa anggota ksatria dengan handuk muka merah di wajahnya sedang membawa seorang siswa keluar dari situ. Murid itu memiliki berat hampir 100 kg, dan orang lain ada di tangannya tetapi ringan. Saya melihat kavalir melemparkan siswa itu dengan kejam di tanah. Secara pribadi keluar dari larangan, kembali ke Los Angeles, Anda dipecat dari sekolah. Mahasiswa itu bangkit dan berjalan, Anda hanya ingin melindungi kami. Mengapa Anda membuat keputusan seperti itu? Kavalir berkata dengan dingin, ketika Anda berjalan kembali ke Los Angeles, Anda tahu apa yang saya ambil keputusan ini. Ren Xiaosu berbisik, tampaknya organisasi kesatria ini memiliki banyak wewenang di grup King He. Itu wajar, Zhou Yingsui mengangguk. Ini adalah orang percaya yang percaya pada pendiri King He. Sekarang, kemudi King He, juga menghormati mereka. Dikatakan bahwa hanya melalui 8 tes dapat menjadi orang percaya sejati. Siswa itu masih berani menyerangnya. Ren Xiaosu penasaran. Karena para ksatria ini tidak memiliki tugas praktis di grup King He, Zhou Yingsui tidak mengerti struktur internal grup King He. Saya pikir itu karena usia muda tidak masuk akal, keluarga mereka pasti menjelaskannya, tetapi rasa ingin tahu mendorong mereka ke kasino. Setelah ditangkap, mereka hanya bisa marah dan marah. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Anda tahu, dia tidak takut sekarang.
Melihat Ksatria, jelas bahwa dia sangat jelas tentang posisi pihak lain dalam kelompok Wo Hijau, tetapi kondisi kehidupannya terlalu bagus, dan mereka penuh. Zhou Yingsui dengan aneh melihat ke Ren Xiaosu, bukankah kamu seusia dengan siswa? Apakah kamu tahu sesuatu tentang pendiri King He? Ren Xiaosu penasaran. Banyak informasi yang hilang setelah bencana. Hanya beberapa orang di dalam grup King He yang bisa tahu. Tampaknya pengalaman hidup sang pendiri mengandung beberapa rahasia. Semua orang menebak bahwa mungkin dia tahu pengalaman hidupnya dan tahu mengapa dia menjadi orang yang luar biasa sebelum bencana, pikir Zhou Yingsui dan berkata, sejujurnya, semua orang sangat ingin tahu tentang rahasia ini. Apa pendiri ini? Tanya Ren Xiaosu. Disebut Ren He, kata Zhou Yingsui, ini bukan rahasia. Pergi, kembali ke hotel, Ren Xiaosu berbalik dan pergi. Pengikut Zhou Yingsui, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tunggu. Setelah kembali ke hotel di malam hari, Zhou Yingsui dengan tenang meletakkan bantal di sofa. Setelah hanya satu kamar yang dipesan, dia hanya bisa tidur di sofa. Ren Xiaosu bergoyang di tempat tidur, bukan untuk menunjukkan sikap pria itu. Zhou Yingsui menyerah untuk menutupi dirinya dengan selimut tipis. Namun, tidur Zhou Yingsui sangat stabil, dan sepertinya dia tidak lagi khawatir tentang apa yang akan dilakukan Ren Xiaosu kepadanya. Ketika dia tidur sampai subuh, dia tiba-tiba terbangun, lalu melihat ke sisi Xiaosu bergerak di atas kursi, duduk dengan tenang di sampingnya. Zhou Yingsui tiba-tiba bangun. Dan dengan cepat membungkus selimut dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Ren Xiaosu bertanya, jangan bermimpi. Zhou Yingsui tiba-tiba berkata, bagaimana kamu tahu? Tidak, aku tidak punya mimpi. Apa yang kamu maksud dengan mimpi yang kamu katakan? Tanya Ren Xiaosu. Apa yang aku katakan? Ren Xiaosu berkata dengan ekspresi kosong, kamu bilang, bunuh kamu, biarkan Xiaosu. Zhou Yingsui ketakutan dan menangis di tempat di mana mimpi itu, siapa yang akan menganggap mimpi itu dengan serius? Ren Xiaosu tidak peduli padanya, tetapi bangkit dan berkata, bangun dan cuci, sesuatu telah dilakukan. Zhou Yingsui dengan cepat turun dari tempat tidur di sofa, apa? Ayo misi. Saya melihat pesan teks pada ponsel dua orang pada saat yang sama. Tugas tingkat, target Zhou Silong, terletak di penghalang ke-73, menganjurkan penelitian dan pengembangan senjata nuklir, dan pernah menduduki istri bawahan, diduga perlindungan luar biasa. Dibayar 1 juta, menerima kerja sama dalam 5 orang dan Anda bisa mendapatkan hak untuk menggunakan rumah persembunyian sekali, dan kita bisa mendapatkan perlindungan kita ketika terbunuh. Ren Xiaosu memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Pada dasarnya ia membawa ponsel ini, jika tidak, ia tidak akan menerima pesan teks ketika ia menerimanya di istana. Hanya saja dia tiba-tiba merasa bahwa kuil anjing dan gerombolan ini tampaknya memiliki tujuan yang sama. Mereka semua memiliki sikap bermusuhan terhadap senjata nuklir. Apakah ada hubungan antara kuil anjing dan gerombolan itu, tetapi dia tidak mendengarkan penyebutan yang Xiaoyu. Bab 499. Cara Ren Xiaosu memecahkan masalah. Seorang pembunuh tingkat, yang luar biasa juga jumlah yang sangat kecil, dengan pembunuh tingkat untuk berurusan dengan konsorsium ini, itu hanya baik. Agak sulit untuk berurusan dengan perusahaan pemadam kebakaran. Namun, Ren Xiaosu masih lebih bersemangat untuk menangani tugas perusahaan pemadam kebakaran, yang lebih menantang. Pada saat ini, telepon di kamar berdering. Zhou Yingsui mengangkat telepon, tetapi mendengar suara yang menyenangkan berkata, tamu kamar 1209 mempercayakan hotel untuk memulai undangan kolaborasi. Jika Anda tertarik, Anda dapat langsung menuju ke kamar 1209. Oke, aku tahu. Zhou Yingsui menutup telepon dan memandang Ren Xiaosu pergi. Hotel ini juga luar biasa, bisakah kamu langsung mempercayakan tugas itu? Seberapa jauh penghalang ke-73 dari kita? Ren Xiaosu bertanya, itu harusnya dekat, aku belum pernah menerima tugas di sana sebelumnya. Apakah misi ini juga dirilis di subregional? Petik 2. Sangat jauh, sekitar 600 km sebenarnya, saya tidak benar-benar ingin mengambil tugas ini, kata Zhou Yingsui. Karena saya belum pernah ke penghalang ke-73, saya tidak terbiasa dengan hal itu. Tapi ini adalah kuil Anji.
Misi ini memang dirilis berdasarkan wilayah. Tampaknya jika Anda berada di Wang, Anda hanya dapat menerima tugas Wang. Tetapi pasar gelap ini istimewa. Selama Anda berada di pasar gelap ini, Anda dapat menerima tugas dari 3 pihak. Ren Xiaosu tertegun. Ternyata ini yang terjadi. Tidak heran kalau Zhou Yingsui mengatakan bahwa begitu banyak pembunuh akan datang ke pasar gelap setelah menyelesaikan misi. Tidak hanya ada gua emas di sini, mereka dapat menikmatinya. Juga karena ada lebih banyak tugas yang tersedia di sini. Saya harus mengatakan bahwa lokasi pasar gelap ini memang unik. Dia dengan serius berkata kepada Zhou Yingsui. Lalu kita cepat-cepat menginjakkan kaki ke penghalang, jangan sampai tugas dirampok oleh orang lain, dan saya merasa bahwa tidak perlu melakukan tugas ini dengan orang lain, triknya sudah cukup. Zhou Yingsui tampaknya mendengar sesuatu yang sangat menarik, tingkat D adalah kebutuhan untuk mengambil tugas itu. Ren Xiaosu bertanya-tanya, level tidak perlu diraih. Tentu saja, Anda tidak perlu merampok. Zhou Yingsui berkata. Selama seseorang menyelesaikan tim kolaboratif dan mengajukan aplikasi tugas ke kuil anjing, tugas itu tidak akan diserahkan kepada orang lain. Selain itu, kuil anjing akan menilai tim Anda tidak cukup memenuhi syarat untuk mengambil tugas. Jika tidak cukup, itu tidak akan diteruskan kepada Anda. Oleh karena itu, jika Anda pergi sekarang, Anda hanya dapat melamar tugas di level A saya, dan pasti tidak berlaku. Ren Xiaosu mengerti bahwa, bersama dengan level, haruskah juga bergabung dengan orang-orang. Dalam keadaan normal, anjing tempel memungkinkan beberapa orang untuk berkolaborasi, sehingga tim dari beberapa orang akan lebih baik untuk melamar tugas tersebut. Meskipun tampaknya ada banyak kondisi. Para pembunuh tidak memiliki keluhan tentang semua orang percaya bahwa kemampuan kecerdasan kuil anjing memungkinkan semua orang untuk secara bebas menggabungkan tim, dan untuk keselamatan mereka. Apakah kamu pikir kita harus mengambil tugas ini? Ren Xiaosu bertanya. Zhou Yingsui memikirkannya dan berkata, saya pikir orang yang tidak terbiasa dengan kehidupan mungkin agak berbahaya, atau tidak lebih baik. Ayo pergi, lihat bagaimana rekan setim ini. Ren Xiaosu berkata. Zhou Yingsui. Sudahkah Anda mendengarkan dengan cermat apa yang saya bicarakan? Kedua pria itu berdiskusi selama 10 menit, dan Xiaosu memutuskan untuk mengambil alih tugas itu. Zhou Yingsui mengikutinya dan menutup mata ke belakang. Anda harus merencanakan untuk mengambil tugas dan membicarakannya. Yah. Namun, Zhou Yingsui sekarang berani berbicara, dan tidak ada ruang untuk mengeluh. Dua orang duduk di lift dan pergi ke lantai 12 untuk menemukan kamar 1209. Hasil yang lebih tak terduga adalah ketika mereka datang, pintu kamar sudah terbuka, dan sudah ada 5 orang yang duduk di dalam. Di antara mereka, Zhao Haocheng, yang dihentikan oleh Xiaosu tadi malam di luar lift. Kuil anjing memungkinkan untuk berkolaborasi dalam 5 orang, jadi meskipun ada terlalu banyak orang, ada begitu banyak hadiah, jadi sudah ada 5 orang di ruangan itu. Yang berarti mereka kemungkinan akan terlambat. Ren Xiaosu mengatakan bahwa level ini tidak harus mengambil tugas. Ketika Zhao Haocheng melihat Zhou Yingsui dan Ren Xiaosu, mereka tersenyum bahagia. Sayangnya, kali ini kamu tidak punya tempat. Orang lain, pemilik 1209, minta maaf kepada Zhou Yingsui, maaf, kami sudah cukup. Zhou Yingsui berkata dengan dingin, Zhao Haocheng ini memiliki catatan kriminal rekan tim kulit hitam. Apakah Anda bersedia melakukan tugas dengannya? Wajah Zhao Haocheng tiba-tiba berubah menjadi hitam. Zhou Yingsui, saya dapat memberitahu Anda untuk tidak mencoreng orang lain. Kali ini Anda pergi ke penghalang ke-61. Mengapa Anda hanya kembali ke pasar gelap setelah misi selesai? Anda mungkin tidak bisa mengatakan ini. Setidaknya aku tidak akan memulai dengan orang-orangku sendiri di belakang layar, kata Zhou Yingsui dingin. Pemilik 1209 masih seorang pelayan yang sopan sebelumnya, kami tidak memiliki banyak level, dan lingkaran tidak besar, jadi saya adalah inisiator tugas, saya tidak ingin menyinggung keduanya. Saya hanya bisa membicarakannya terlebih dahulu. Zhou Yingsui berbalik dan pergi, dan Ren Xiaosu mengikuti di belakangnya, bertindak jujur sebagai asisten. Setelah pintu keluar, Zhou Yingsui siap untuk kembali ke kamar, Ren Xiaosu menekan lantai pertama lift dan berjalan jauh keluar pasar gelap.
Zhou Yingsui dengan penasaran berkata, apa yang kamu lakukan? Ayo kembali ke kamar dan menunggu tugas. Tinggalkan pasar gelap tanpa marah. Aku ingin meninggalkan pasar gelap, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan gas. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui dengan aneh, seolah mengatakan bahwa kamu sangat aneh, bagaimana menurutmu? Setelah keluhan Zhou Yingsui mengikutinya, dia mengeluh, saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu. Zhao Haocheng memiliki tangan hitam kepada rekan satu timnya. Saya tidak berharap rekan satu tim untuk bertahan hidup, tetapi ini hanya area kecil yang perlu diketahui. Rekan satu tim juga meninggal karena cedera. Sekarang mereka tidak memiliki bukti kematian, dan mereka menjengkelkan. Sepanjang jalan ke lereng bukit, dan kemudian memandang Ren Xiaosu tiba-tiba mengeluarkan senapan sniper, tidak ada yang tersisa di tanah, dan kemudian seluruh orang berjongkok di tanah. Mata dekat dengan ruang lingkup, mereka bukan orang-orang ya, saya menunggu Zhao Haocheng keluar dari hotel dan membunuhnya, jadi ada tempat. Zhou Yingsui terkejut di tempat. Apakah Anda memikirkan cara berpikir ini? Ketika tim orang lain penuh, mereka akan dikalahkan terlebih dahulu, sehingga mereka dapat melakukan tugas dengan mereka. Apa sirkuit otak ini? Apakah ini semua dilakukan oleh orang-orang? Dia masih tidak tahu bahwa mantan Xiao Su merampok ponsel lebih dari 20 pembunuh kelas D untuk mengambil misi dengan sekelompok pembunuh tingkat D. Cara Ren Xiaosu dalam memecahkan masalah selalu begitu mudah. Ren Xiaosu menatapnya, kamu tidak mengatakan bahwa Zhao Haocheng ada di belakang rekan satu tim, aku juga menjadi korban orang-orang. Zhou Yingsui tidak berbicara, meskipun dia merasa bahwa metode membunuh Zhao Haocheng secara langsung agak kasar, tapi dia melihat cara Ren Xiaosu memberi dirinya sendiri ventilasi. Dan dia sedikit senang. Terima kasih telah membantu saya, bisik Zhou Yingsui. Ren Xiaosu dengan aneh berkata, siapapun yang mengatur kamu tidak marah, aku hanya ingin melakukan tugas. Zhou Yingsui tiba-tiba menjadi lebih marah. Bab 500, Balas Dendam. Posisi penyergapan yang dipilih oleh Ren Xiaosu sangat khusus. Dia mempelajari medan di dekat pasar gelap. Hanya ada 3 jalan di pasar gelap. Jika pihak lain akan menuju penghalang ke-73 pada konsorsium Zhou, pihak lain pasti akan mengambil penyergapannya. Jalan ini. Ketika Zhao Haocheng dan yang lainnya mengusir kendaraan keluar dari pasar gelap, tidak ada peringatan sama sekali. Peluru penembak jitu menembus kaca kendaraan off-road dan membunuh Zhao Haocheng di kursi belakang. Zhou Yingsui selalu menatapnya diam-diam, tiba-tiba dia memiliki sedikit keraguan, bagaimana mungkin bocah ini berada di depannya, bahkan senapan snipernya sangat bagus. Dia bisa dibayangkan betapa mengerikannya orang yang luar biasa setelah penembak jitu. Penembak jitu lainnya sekarang dengan hati-hati menjaga dari serangan-serangan jarak dekat orang-orang luar biasa itu. Akibatnya, remaja tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Superman biasa hanya akan mencari tahu ketika ia menyelinap menyerang. Sekarang, seorang pembunuh tingkat terkenal, begitu mati sederhana dan rapi, pembunuhan pabrik kecil ini benar-benar tidak membosankan. Ren Xiaosu mengambil senapan sniper ke gunung, Zhou Yingsui mengikuti dan berkata, kamu membunuh rekan satu tim mereka, bisakah mereka membiarkanmu bergabung dengan tim sebagai rekan satu tim? Zhao Haocheng harus mati, mengambil langkah dan melihatnya, kata Ren Xiaosu perlahan. Menurutnya, jika seseorang memikirkannya di belakang, mungkin itu akan menjadi buruk dalam hal-hal lain di masa depan. Lebih baik menjadi sedikit lebih tegas. Bunuh satu sama lain. Ren Xiaosu berkata jauh sebelumnya bahwa dia bukan orang baik sama sekali, dan dia tidak mau menjadi orang baik. Namun, dia penasaran, tim ini juga sangat aneh. Saya tahu bahwa Zhao Haocheng memiliki masalah. Mengapa Anda ingin menariknya sebagai rekan setim? Kebanyakan orang tidak ingin orang seperti ini menjadi rekan setim. Jika saya lebih suka menyinggung. Dia tidak mau pergi bersamanya. Siapa yang tahu, kata Zhou Yingsui setelah dia bertanggung jawab atas Xiao Xiao. Ketika keduanya turun gunung, Zhou Yingsui kembali ke penampilan yang sangat dingin, dan membawa asistennya Ren Xiaosu ke arah tim. Pada saat ini, 4 pembunuh kelas 1 lainnya di tim telah melemparkan tubuh Zhao Haocheng ke sisi jalan, mereka mengambil lap dan menyeka bagian dalam kendaraan, bagian dalamnya terciprat darah.
Biarkan saja Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui tidak berpikir bahwa ketika pihak lain melihat mereka, mereka bahkan tersenyum bahagia, selamat datang untuk bergabung dengan Anda. Zhou Yingsui bertanya-tanya, kamu sepertinya tidak keberatan hanya sekarat dengan rekan satu timmu. Pemilik rumah 1209 tersenyum dan berkata, saya memperkenalkan diri, nama saya Wu Tong. Rekan setimnya Zhao Haocheng yang membunuh sebelumnya, ada teman baik saya. Kali ini, saya mencoba untuk membunuhnya. Saya pikir dia waspada. Akan lebih sulit, tetapi saya tidak berharap Anda menggunakan senapan sniper untuk membunuhnya. Ketika sampai pada hal ini, saya harus berterima kasih kepada Anda karena membantu teman saya membalas dendam. Ren Xiaosu berpikir bahwa ini adalah penjelasan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak mengerti mengapa pihak lain tidak mengusir Zhao Haocheng dari tim. Lagi pula, ini adalah model tim gratis, dan tidak wajib bagi kuil anjing untuk mengatur Zhao Haocheng. Karena itu, sebelum Zhao Haocheng takut, dia tidak berharap seseorang akan datang kepadanya untuk membalas dendam. Dalam dunia manusia semacam ini, mungkin setiap orang tidak memiliki teman, karena dia tidak punya teman. Namun, Wu Tong dan yang lainnya menggunakan Zhou Yingsui sebagai penembak jitu yang adil. Mereka hanya mendengarkan Wu Tong dan berkata, saya tidak berharap Nona Zhou Yingsui tidak hanya menjadi orang yang luar biasa, tetapi juga penembak jitu. Tidak heran jika tugas penghalang ke-61 dapat menjadi perusahaan pemadam kebakaran yang lengkap. Tim Senja. Ren Xiaosu mengetahui dari Zhou Yingsui bahwa ketika dia melarikan diri, perusahaan pemadam kebakaran telah mendapatkan keunggulan. Namun, semua orang mengatakan bahwa misi mereka sangat indah, dan perusahaan pemadam kebakaran benar-benar musnah. Itu pasti setelah Zhou Yingsui melarikan diri dari penghalang nomor 61 dan apa yang terjadi lagi. Pada malam hari yang sama, pertempuran penghalang ke-61 berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Ren Xiaosu curiga bahwa konsorsium Wang akan sepenuhnya menghancurkan perusahaan pemadam kebakaran. Tetapi kemudian menyatakannya sebagai kuil anjing. Faktanya, penghalang ke-63 sebenarnya sama. Ketika Vanilla melakukan tugas, dia menemukan bahwa perusahaan pemadam kebakaran melarikan diri ke arah pasukan Wang dan segera mundur. Ren Xiaosu selalu merasa sedikit aneh. Apakah konsorsium Wang telah menangkap kuil anjing di permukaan, tetapi berada di tempat yang sama dengan kuil anjing-anjing? Bagaimana kuil anjing ini seperti bayangan konsorsium Wang, dan kedua belah pihak takut tidak ada kerjasama. Tentu saja, jika Ren Xiaosu tahu pandangan King tentang konsorsium Wang, saya khawatir itu akan menjadi lebih pasti. Tapi dia tidak mengerti apa kepentingan Yayasan Wang dan kuil anjing. Saya khawatir acara ini tidak akan dimengerti. Wu Tong menatap Ren Xiaosu, Nona Zhou, ini. Oh, ini asisten saya, pengamat saya, kata Zhou Yingsui dingin. Ren Xiaoxun berhenti, dan itu benar-benar teleskop yang bagus dari tas ransel. Jenis bermata ini memiliki nama ilmiah profesional yang disebut kacamata. Pembesaran dan bidang pandang jauh lebih tinggi daripada senapan sniper. Bahkan dalam kasus visibilitas yang buruk, kacamata dapat dengan jelas melihat hulu ledak yang jauh. Titik penempatan dan arahkan penembak jitu untuk mengoreksi penyimpangan lintasan. Secara umum, penembak jitu yang melakukan misi belati akan dilengkapi dengan pengamat yang membawa kacamata cermin. Target awalnya dikirim ke Ren Xiaosu oleh Yang Xiaoxi. Dia tidak berharap Ren Xiaosu menjadi penembak jitu sekarang. Wu Tong dan yang lainnya melihat bahwa Ren Xiaosu benar-benar mengambil kaca spion, dan berpikir bahwa Yingsui minggu ini cukup profesional. Karena itu adalah pengamat, semua orang tidak akan mengatakan banyak tentang hal itu. Lagi pula, adalah baik untuk memiliki penembak jitu di tim. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Zhou Yingsui sudah mulai merasa tidak enak di hatinya. Dengan meminjam gengsi Xiaosu, mereka semua akan kembali di masa depan. Namun, dia masih menikmati iri matanya. Suatu hari, tim mengalami kecelakaan karena Zhao Haocheng, jadi mereka hanya berjalan 150 km, Wu Tong menghitung waktunya. 2 hari tersisa sudah cukup bagi mereka untuk tiba di dekat penghalang ke-73. Mereka berencana untuk meninggalkan mobil di pinggiran penghalang ke-73, dan kemudian mereka akan menemukan cara untuk masuk ke penghalang dan akhirnya bertemu di kediaman Jalan Longyang No.
Keempat pembunuh level sebenarnya adalah tugas utama penghalang Zhou. Wu Tong bercanda dengan Zhou Yingsui, Anda tidak akan memiliki cara untuk mencampur hambatan. Zhou Yingsui dengan tenang berkata, masalah ini tidak perlu mengkhawatirkanmu. Di malam hari, tenda diikat, dan Zhou Yingsui langsung mengebor ke dalam tenda Xiao Su. Sementara menjelaskan kepada kaki Xiao Xiao, mereka menganggap saya sebagai penembak jitu. Saya tidak punya cara untuk menjelaskannya. Saya tidak bisa menjelaskan bahwa saya tidak. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.